Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita memanfaatkan waktu untuk saling berwasiat, saling bernasihat, menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman, dan tentunya yang pertama-tama adalah mengingatkan kepada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sebagai seorang muslim, kita jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat, ya. Karena sesungguhnya sholat adalah perkara yang sangat penting, maha penting, ya. Karena nanti di yaumil hisab, amalan yang pertama kali akan dihisab, ditimbang adalah sholat. Jika sholatnya benar, maka insya Allah dia akan selamat. Tetapi kalau amalan sholatnya babaliut, amalan sholatnya berantakan, maka itu indikasi bahwa amal-amal yang lain juga akan berantakan, ya. Kira-kira demikian. Dan di dalam kitab Al-Quran Allah berfirman sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Teman-teman sekalian, di dalam surat Al-Ankabut, nomor ayat 44, ayat 45, Allah berfirman, "Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau salat itu adalah lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Teman-teman sekalian tentu paham dan mengetahui semua, ya, bahwa nanti di yaumil hisab yang pertama diperhitungkan, yang pertama dihisab adalah sholat. Jadi oleh karena itu jangan pernah tinggalkan sholat. Dan tadi di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 jelas Allah menegaskan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya adalah kemudian, mengapa orang yang sudah sholat tapi masih mencuri, sudah sholat, melaksanakan sholat tapi masih korupsi? Ya itu artinya sholatnya belum benar, ya kan? Karena dia masih mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Karena sesungguhnya di dalam tafsir Al-Quran yang standar dari Kemenak RI, bahwa untuk mengukuhkan bukti-bukti kebenaran dan kekuasaannya yang terbentang di alam raya, maka bacalah, ya, wahai Nabi Muhammad, kitab suci Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan laksanakanlah sholat secara berkesinambungan, artinya terus menerus istiqomah dan khusyuk sesuai syarat dan rukunnya. Sesungguhnya sholat yang sesuai dengan tuntunan dan berkualitas itu mencegah seseorang dari terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar, ya. Hal ini karena substansi sholat, esensi sholat, substansi dan esensi sholat adalah mengingat Allah, dan yang mengingatnya akan terpelihara dari dosa dan kemaksiatan. Dan ketahuilah, mengingat Allah, yakni saat ketika sholat, itu lebih besar keutamanya daripada yang lain. Itu sebabnya nanti di yaumil hisab yang pertama dihisab, dihitung adalah ibadah sholat kita. Kalau sholatnya beres, insya Allah yang lain beres. Kalau sholatnya belum beres, bakalan celaka. Itu indikasinya akan celaka. Allah senantiasa mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik maupun buruk, dan akan memberikan balasan yang setimpal. Itu ringkasan dari tafsir dari ayat ini. Jadi teman-teman, kembali lagi, sebagai sama muslim, saya saling mengingatkan bahwa jangan pernah tinggalkan sholat. Apapun
keadaan kita. Karena di dalam hadis disebutkan, ya, di dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan bahwa ketika kita nggak bisa berdiri maka duduk, nggak bisa duduk maka berbaring, nggak bisa berbaring maka membuat gerakan yang semampu kita, nggak bisa membuat gerakan tubuh, membuat gerakan mata nggak bisa melakukan sesuatu, ya udah tinggal dikubur saja kan gitu. Jadi lakukan sholat apapun yang terjadi, dalam keadaan perang, dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan apapun, sholat jangan pernah tinggalkan. Dan sholat yang baik pasti akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang sholat, ya jangan salah nih, karena dulu saya pernah punya saudara itu nggak mau sholat, alasannya ngapain sholat? Toh orang yang sholat masih banyak yang rusak, masih banyak yang berbuat kejahatan. Saya bilang itu sholatnya belum benar. Kalau sholatnya benar, insya Allah akan tercegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Karena sholat adalah mengingat Allah. Ketika mengingat Allah berarti dia selalu merasa dalam pantauan Allah. Dia nggak akan berani mencuri, dia nggak akan berani korupsi, dia nggak akan berani berbuat kemaksiatan yang dalam makna yang meluas, ya. Kira-kira demikian teman-teman. Ini adalah sebuah ikhtiar untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.